Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai listrik bolak-balik. Definisi dari listrik bolak-balik. Listrik bolak-balik atau alternative current atau yang biasa dikenal dengan AC adalah arus dan tegangan listrik yang arahnya selalu berubah-ubah atau mengalir dalam dua arah secara kontinu atau periodik terhadap waktu. Ada beberapa pembahasan yang akan disampaikan dalam listrik bolak-balik, yaitu diantaranya tegangan dan arus bolak-balik, nilai efektif tegangan dan arus bolak-balik, rangkaian arus dan daya pada rangkaian bolak-balik, contoh soal, dan yang terakhir, latihan soal. Pembahasan pertama, tegangan dan arus bolak-balik. Sumber arus bolak-balik adalah generator arus bolak-balik. Gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh generator berubah secara periodik menurut fungsi sinus atau kosinus. Apabila generator listrik dihubungkan dengan suatu penghantar R dan menghasilkan tegangan maksimum sebesar V maksimum, tegangan dan arus listrik bolak-balik yang melewati penghantar tersebut menghasilkan tegangan maksimum dan arus maksimum sebesar Vmax dan Emax dinyatakan dalam persamaan untuk tegangan AC yaitu V sama dengan Vmax sin omega T dan untuk arus AC yaitu I sama dengan Imax sin omega T. Dari persamaan tegangan dan arus listrik bolak-balik diketahui bahwa omega T merupakan sudut fase, biasanya dilambangkan dengan theta. Apabila arus mendahului tegangan, akan menyebabkan adanya beda fase. Beda fase yaitu selisih sudut fase antara gelombang tegangan dari gelombang arus. Pembahasan yang kedua yaitu nilai efektif tegangan dan arus bolak-balik. Nilai efektif tegangan dan arus bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah yang dalam waktu yang sama jika mengalir dalam hambatan yang sama, maka akan menghasilkan kalor yang sama pula. Hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Vf sama dengan Vmax per akar 2 sama dengan 0,707 Vmax. If sama dengan Imax per akar 2 sama dengan 0,707 Imax. Yang mana Vf adalah tegangan efektif, Vmax adalah tegangan maksimum dengan satuannya yaitu volt. If adalah kuat arus efektif dan Imax adalah kuat arus maksimum dengan satuannya yaitu ampere. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai rangkaian arus dan daya pada rangkaian bolak-balik. A. Rangkaian resistor murni. Rangkaian resistor murni atau disebut rangkaian resistif adalah rangkaian yang hanya mengandung hambatan dan sebuah sumber tegangan bolak-balik. Pada rangkaian resistif, dari diagram fasor, kurva arus, dan tegangan memiliki fase yang sama. Pada rangkaian resistif berlaku persamaan I sama dengan V per R, di mana Vmax sin omega T per R menjadi Vmax per R dikali sin omega T. Jika Vmax per R sama dengan Imax dan Vmax sama dengan Imax dikali R, maka I sama dengan Imax sin omega T. Lalu untuk kuat arus dan tegangan efektif berlaku bersamaan IF sama dengan Vf per R dan Vf sama dengan IF dikali R. Untuk I sama dengan arus sesaat dengan satuan ampere. V sama dengan tegangan sesaat dengan satuan volt. R sama dengan hambatan dengan satuan ohm. Vmax sama dengan tegangan maksimum dengan satuan volt. Imax sama dengan kuat arus maksimum dengan satuan ampere. Vf sama dengan tegangan efektif dengan satuan volt. Dan IF sama dengan kuat arus efektif dengan satuan ampere. B. Rangkaian induktor murni. Rangkaian induktor atau rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri dari induktor atau kumparan dan sumber tegangan bolak-balik.
Pada rangkaian induktif dari diagram fasor, arus dengan tegangan listrik terjadi selisih fase sebesar 90 derajat atau pi/2. Kurva arus tertinggal dari kurva tegangan sebesar 90 derajat. Pada rangkaian induktif berlaku persamaan VL sama dengan Vmax sin dalam kurung omega T ditambah pi/2. IL sama dengan Imax sin dalam kurung omega T dikurangi 90 derajat. Vmax sama dengan Imax dikali XL. Induktor pada rangkaian AC memberi harga hambatan yang disebut sebagai reaktansi induktif dengan lambang XL sebesar XL sama dengan omega dikali L sama dengan 2pi dikali F dikali L. Maka Imax sama dengan Vmax per XL. Dengan ketentuan VL sama dengan tegangan antara ujung-ujung induktor dengan satuan volt. XL sama dengan reaktansi induktif dengan satuan ohm. Vmax sama dengan tegangan maksimum pada induktor dengan satuan volt. L besar sama dengan induktansi induktor dengan satuan Henry yang dilambangkan dengan huruf H besar atau bisa juga dengan Weber per ampere. F sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz dan omega adalah frekuensi angular atau sudut dengan satuan radian per second. C. Rangkaian kapasitor murni. Rangkaian kapasitor atau rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri dari kapasitor dan sumber tegangan bolak-balik. Pada rangkaian kapasitif, dari diagram fasor, arus dengan tegangan listrik terjadi selisih sudut fase sebesar 90 derajat atau pi/2. Kurva arus mendahului kurva tegangan sebesar 90 derajat. Pada rangkaian kapasitif berlaku persamaan VC sama dengan Vmax sin dalam kurung omega T dikurangi pi/2. IC sama dengan Imax sin dalam kurung omega T ditambah 90 derajat. Dan Vmax sama dengan Imax dikali XC. Kapasitor pada rangkaian AC memberi harga hambatan, disebut reaktansi kapasitif, dengan lambang XC sebesar XC sama dengan 1/3T sama dengan 1/2pi dikali F dikali C. Maka Imax sama dengan Vmax per XC. Dengan ketentuan VC sama dengan tegangan antara ujung-ujung kapasitor dengan satuan volt. Vmax sama dengan tegangan maksimum pada kapasitor dengan satuan volt. XC sama dengan reaktansi kapasitif dengan satuan ohm. Dan C besar sama dengan kapasitas kapasitor dengan satuan farad atau dilambangkan dengan huruf F besar. D. Rangkaian seri RL. Apabila hambatan dan induktor dihubungkan secara seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar V, disebut rangkaian seri RL. Besar tegangan pada rangkaian seri RL adalah sebagai berikut. V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat. V sama dengan akar I kuadrat dikali R kuadrat ditambah I kuadrat dikali XL kuadrat, maka V sama dengan I dikali akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Dalam rangkaian seri RL akan muncul impedansi sebagai efek dari resistor dan induktor yang dilambangkan dengan Z besar,
sebesar Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Sedangkan besarnya pergeseran fase antara arus dan tegangan dinyatakan dengan persamaan tan theta sama dengan VL dibagi VR sama dengan XL dibagi R, atau var pi sama dengan R cos tan theta. Dengan ketentuan V sama dengan tegangan pada rangkaian seri RL dengan satuan volt, VR sama dengan tegangan antara ujung-ujung hambatan dengan satuan volt, VL sama dengan tegangan antara ujung-ujung induktor dengan satuan volt, XL sama dengan reaktansi induktif dengan satuan ohm, Z sama dengan impedansi rangkaian seri RL dengan satuan ohm, dan var pi. Rangkaian seri RC. Suatu rangkaian seri antara resistor dan kapasitor disebut sebagai rangkaian seri RC. Besarnya sudut pergeseran antara arus dan tegangan pada rangkaian seri RC kurang dari 90 derajat dan kurva tegangan tertinggal terhadap kurva arus. Besar tegangan pada rangkaian seri RC adalah sebagai berikut. V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat. V sama dengan akar I kuadrat dikali R kuadrat ditambah I kuadrat dikali XC kuadrat. Maka V sama dengan I dikali akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Besarnya impedansi atau Z pada rangkaian seri RC adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Sedangkan besarnya pergeseran fase antara arus dan tegangan dinyatakan dengan persamaan tan theta sama dengan VL per VR sama dengan XL per R. Var pi sama dengan R cos tan theta. F. Rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC yaitu rangkaian yang terdiri dari hambatan, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Besarnya tegangan jepit pada rangkaian seri RLC dengan menjumlahkan fasor dari VR, VL, dan VC menjadi V sama dengan akar VR kuadrat ditambah dalam kurung VL min VC kuadrat. V sama dengan akar I kuadrat dikali R kuadrat ditambah dalam kurung I kuadrat dikali XL kuadrat dikurangi I kuadrat dikali XC kuadrat. Maka V sama dengan I dikali akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL min XC kuadrat. Besarnya impedansi atau Z pada rangkaian seri RLC adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL min XC kuadrat. Besarnya pergeseran fase antara arus dan tegangan dinyatakan dengan persamaan berikut. 1. Jika nilai XL lebih besar dari XC, rangkaian akan bersifat seperti induktor, yaitu tegangan mendahului arus dengan beda sudut fase θ yang besarnya dinyatakan dengan rumus tan θ sama dengan dalam kurung XL dikurangi XC dibagi R. 2. Jika nilai XL kurang dari XC, rangkaian akan bersifat seperti kapasitor, yaitu tegangan ketinggalan arus dengan beda sudut fase θ yang besarnya dinyatakan dengan rumus tan θ sama dengan dalam kurung XC dikurangi XL dibagi R. G.
Rangkaian resonansi. Resonansi adalah peristiwa bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Suatu resonansi pada rangkaian seri arus bolak-balik dapat terjadi bila XL sama dengan XC. Pada peristiwa resonansi akan dihasilkan frekuensi sudut resonansi dan frekuensi resonansi dengan persamaan berikut. XL sama dengan XC. Omega dikali L sama dengan 1 per omega dikali C. Karena XL sama dengan XC, maka omega sama dengan omega T sama dengan frekuensi sudut resonansi. Lalu, omega R dikali L sama dengan 1 dibagi omega R dikali C. Omega R kuadrat sama dengan 1 dibagi L dikali C. Maka omega R sama dengan 1 dibagi akar L kali C. 2pi kali FR sama dengan 1 dibagi akar L dikali C. Maka FR sama dengan 1 dibagi 2pi dikali akar L dikali C, yaitu sebagai frekuensi resonansi. Dengan ketentuan, omega R merupakan frekuensi sudut resonansi. FR sama dengan frekuensi resonansi dengan satuan Hertz. L besar sama dengan induktansi dengan satuan H, dan C besar sama dengan kapasitas kapasitor dengan satuan F. H. Daya pada rangkaian bolak-balik. Besarnya daya pada rangkaian arus bolak-balik antara teori dan hasil sesungguhnya dari hasil pembacaan alat ukur tidak sama. Hal ini disebabkan adanya hambatan semu yang berasal dari induktor atau XL dan kapasitor atau XC yang disebut reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Daya sesungguhnya yang timbul pada rangkaian arus listrik hanyalah pada hambatan murni saja, yaitu R. Jadi, daya sesungguhnya yang terdapat dalam rangkaian arus bolak-balik adalah sebagai berikut. P sama dengan V dikali I dikali cos theta. Dengan ketentuan, P sama dengan daya sesungguhnya dengan satuan watt, V sama dengan tegangan efektif dengan satuan volt, I sama dengan kuat arus efektif dengan satuan ampere, dan cos theta adalah faktor daya. Selanjutnya yaitu pembahasan contoh soal. Contoh soal nomor 1. Sebuah voltmeter dipergunakan untuk mengukur beda potensial listrik pada rangkaian arus bolak-balik. Jika angka yang ditunjukkan oleh alat ukur tersebut adalah 200 volt, berapa besar beda potensial listrik maksimum? Penyelesaian. Diketahui tegangan efektif atau VF yaitu 200 volt. Ditanya tegangan maksimal atau Vmax. Maka dijawab VF sama dengan Vmax dibagi akar 2. Vmax sama dengan akar 2 dikali VF. Hasil dari akar 2 yaitu 1,414 dikali 200, maka ketemu hasilnya yaitu 282,8 volt. Contoh soal nomor 2. Sebuah indikator mempunyai induktansi 0,05 Henry dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang mempunyai tegangan V sama dengan 20 sin 150 pt. Hitunglah reaktansi induktif dan kuat arus maksimum yang mengalir pada induktor. Penyelesaiannya. Diketahui L atau induktansi induktor yaitu 0,05 Henry. V sama dengan 20 sin 150 pt. Maka Vmax atau tegangan maksimum yaitu 20 volt. Dan 150 pi sama dengan 2 pf, maka F atau frekuensi yaitu 75 Hz.
Dalam soal yang ditanyakan adalah XL atau reaktansi induktif dan Imax atau kuat arus maksimum. Kita cari dulu yang XL. Dengan rumus XL sama dengan omega kali L sama dengan 2pi dikali F dikali L. Dengan memasukkan angka-angka yang kita ketahui yaitu 2 dikali 3,14 dikali 75 dikali 0,05, maka ketemu dengan 23,55 ohm. Lalu kita mencari kuat arus maksimum dengan rumus Imax sama dengan Vmax dibagi XL sama dengan 20 dibagi 23,55, maka ketemu hasilnya yaitu 0,84 ampere. Lalu di sini kalian bisa mencoba latihan soal yang ada untuk mengetahui seberapa jauh sih pemahaman kalian mengenai listrik bolak-balik.